Mau belajar tapi santai? Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama NIM Edu, Nuzulul Ilmiatil Mahmudah Education. Nah, pada materi sebelumnya kalian kan sudah belajar struktur organisasi kehidupan pada makhluk hidup, di mana kumpulan sistem organ yang menjalankan fungsi tertentu akan membentuk suatu individu atau organisme hanya pada manusia atau seekor serigala. Lalu kumpulan dari individu sejenis akan membentuk suatu populasi. Contohnya populasi manusia berarti kumpulan manusia. Populasi serigala maka terdiri atas beberapa serigala. Nah, kumpulan dari populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah akan membentuk suatu komunitas. Contohnya populasi rumput stranger rusa dan harimau. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang abiotik terlebih dahulu ya. Tahukah kalian apabila terjadi interaksi antara anggota komunitas dengan makhluk hidup berarti ada interaksi antara biotik dengan abiotik, maka dinamakan ekosistem. Contohnya ekosistem sawah tentunya akan terjadi interaksi antara komponen biotik atau makhluk hidup seperti padi, katak, belalang, burung, ular, dan abiotik atau makhluk tak hidup seperti udara, cahaya. Lantas bagaimana pola interaksi yang akan terbentuk? Nah, setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tahukah kalian tempat hidup itu dinamakan habitat? Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Coba sekarang kalian amati di pekarangan rumahmu dan tuliskan ya di kolom komentar yang termasuk contoh biotik atau es lainnya, makhluk hidup, dan contoh biotik benda mati. Oke? Next, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Pola interaksi yang terbentuk ini bisa antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Tadi kan sudah membahas abiotik, sekarang kita lanjut ke biotik. Yang pertama ada netralisme. Netralisme merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme hidup pada habitat yang sama. Contohnya sapi dan kodok. Di suatu habitat lapangan rumput, sapi makan rumput di siang hari, kodok makan serangga di malam hari. Nah, ini netral masing-masing aja gitu ya. Yang kedua ada kompetisi. Nah, dari segi namanya aja juga bersaing ya. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya, kambing dengan kelinci, sama-sama herbivora pemakan rumput. Ketika berada di tempat yang sama, maka mereka akan berkompetisi. Yang ketiga ada predasi. Predasi merupakan hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Bila mangsa tidak ada, maka pemangsa tidak dapat hidup. Sebaliknya, bila pemangsa tidak ada, maka populasi mangsa atau prey akan meningkat. Pada dasarnya, dalam interaksi predasi, predator memiliki kemampuan lebih kuat dan memangsa yang lebih lemah untuk memperoleh energi guna kelangsungan hidupnya. Nah, yang keempat itu ada simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam ya bentuk simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yang kedua komensialisme, dan yang ketiga parasitisme. Oke, apa sih bedanya? Jadi untuk simbiosis mutualisme ini merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain, untung sama untung. Contohnya serangga dan bunga. Kita ambil contoh serangganya adalah lebah. Ia memperoleh nektar atau madu dari bunga dan bunga itu dibantu proses penyerbukannya oleh serangga.
Yang kedua, simbiosis komensalisme. Merupakan interaksi ini hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa 4 hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir itu simbiosis parasitisme. Merupakan interaksi yang menguntungkan satu pihak sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya simbiosis parasitisme ini adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia dirugikan karena merasa gatal, bahkan bisa tertular penyakit. Oke, jadi gitu ya, beda banget antara komensalisme, parasitisme, dan mutualisme. Pola interaksi yang terakhir yaitu amensalisme atau antisimbiosis. Merupakan interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain, contohnya pohon walnut dan tumbuhan di sekitarnya. Pohon walnut menghasilkan zat alelopati dan menyebarkan ke ekosistem padang rumput, sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Oke, selanjutnya kita akan membahas hubungan timbal balik antara keduanya yang membentuk ekosistem. Interaksi juga dapat menyebabkan ketergantungan antara komponen biotik sehingga akan membentuk rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Mungkin kalian masih bingung ya maksud pernyataan perpindahan energi. Jadi cahaya matahari adalah sumber energi. Tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya matahari untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Nah, karena itu tumbuhan hijau disebut dengan autotrof. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, maka zat makanan yang terdapat dalam tumbuhan hijau berpindah ke tubuh herbivora tadi. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tumbuhan herbivora. Begitu seterusnya sampai konsumen tingkat terakhir. Tingkat terakhir di dalam tubuh hewan, energi tersebut akan diubah menjadi energi panas, gerak, pernafasan, dan sebagian tersimpan di dalam zat penyusun tubuh hewan. Jadi perpindahan energi tidak dapat 100% efisien, jadi ada keluar sebagian. Nah, sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan ekskresi. Kemudian ada istilah jaring-jaring makanan, adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Dapat kamu lihat, coba tebak pada gambar jaring-jaring makanan tersusun atas berapa rantai makanan ya? Iya, ada 4. Yang pertama ada padi, burung, musang, lalu ke elang. Terus dari padi, burung langsung ke elang. Lalu padi, tikus, musang, lalu ke elang. Dan yang terakhir itu ada padi, tikus, langsung ke elang. Nah, jadi itu ya, ada 4 rantai makanan. Di alam semesta yang sangat luas ini, jaring-jaring makanan yang satu dengan jaring-jaring makanan yang lain saling terkait dengan jaring-jaring makanan kehidupan. Nah, itu sudah kompleks sekali ya. Oke, next. Interaksi juga akan mengenalkan istilah piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak. Jadi biomasa ya. Dapat kalian lihat biomasanya semakin ke atas maka semakin mengerucut. Berarti jumlahnya akan semakin sedikit. Luas kiri ada tingkat tropis sampai 4, ruas kanan itu perannya yang di alam. Jadi produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Oke, mari kita lihat. Tingkat trofik 1 diduduki oleh produsen-produsen yang penghasil makanan. Berarti produsen ini dia dapat mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Dengan bantuan sinar matahari, dengan kata lain bisa membuat makanannya sendiri atau disebut juga dengan autotrof. Lalu tingkat trofik kedua itu diisi oleh konsumen 1, berarti hewan-hewan herbivora, hewan-hewan pemakan tumbuhan ya. Lalu tingkat trofik ketiga itu adalah konsumen tingkat 2, diisi oleh hewan karnivora seperti ayam, katak gitu ya. Lalu konsumen puncak itu adalah elang dan ular, berarti tingkat yang paling tinggi konsumen puncak ya. Lalu di alam itu biasanya juga ada pengurai.
berarti bisa jamur atau bakteri. Jadi hewan-hewan atau tumbuhan yang sudah busuk biasanya itu diuraikan. Yang udah mati diuraikan oleh bakteri ataupun jamur. Nah, semuanya biar tidak menumpuk ya. Nah, aku ada kuis nih. Silahkan barcode-nya di-scan ya, atau bisa klik link di form yang ada di deskripsi video. Nah, kuisnya itu untuk mengetes hasil pemahaman kalian sebagai hasil evaluasi sudah paham apa belum pada materi video kali ini. Oke, itu saja penjelasan pada video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, semoga berkah dan bertambah ilmunya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.